Boleh, boleh. Tidak pemerintah aja. Kalau Bapak punya sertifikat termasuk KTP, Bapak kakak misalkan pertama punya kakak, selain nginduk dari orang tua, kapan nikah, kapan itu bisa diduplikasikan di sini. Pada saat ada kejadian yang tidak dikehendaki, Bapak bisa pada kami. Kan lebih ini kan kita nggak tahu nyepanya kahujanan teh ya. Itu kan kami musibah pengintan sekarang dari tahun sekian misalkan kita ada wabah COVID, suatu saat itu akan jadi arsip nantinya nanti. Itu akhirnya ternyata COVID itu gitu. Nah itu arsip itu harus sudah di ini, itu harus tetap kita harus di ini kan nggak tahu kapan atau tahun berapa COVID nggak ada, anak-anak nggak tahu. Kalau Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Firman ada di kantor Dinas Perpustakaan, Kearsipan dan Perpustakaan di Jalan Slamet Riyadi nomor 1 Cianjur. Kebetulan Akang mau cari buku tentang sejarah Cianjur dan sejarah Cikundul. Oke, kita masuk ke dalam. Lagi bersih-bersih, Pak. Jumsih. Cina. Kita sambil rajin. Yang rajin ya. Lagi jumsih. sebetulnya sudah tapi kita belum sebatas kemampuan kita yang kita ketahui. Dari itu pun tidak menelusuri langsung ke lapangan, tapi berdasarkan data-data yang ada. Kita terbentur dengan data keterbatasan dana, waktu, jadi tidak tuntas. Terus kita juga sudah pernah ada riwayat atau sejarah Cianjur yang ditulis oleh Pak Bayu Suryaningrat. Jadi itu nampaknya agak lebih lengkap. Jadi kita tidak dilanjut. Nah, pada saat itu saya belum ke sini. Belum di sini. Itu waktu Pak Bayu tahun 90-an ya, Pak Bayu itu. Jadi kita belum ke sini, tapi ada bukunya. Selanjutnya kita hanya penelusuran sejarah atau mantan bupati itu pun terkendala dengan waktu dan biaya. Dokumen yang ada di keluarga itu sudah tidak ada, jadi tetap menjadi kendala buat kami untuk mewujudkan program kami, apalagi sejarah Cianjur. Untuk bupatinya aja seorang. Itu ada yang di Bandung, keluarganya sudah di mana, itu tidak waktunya itu sangat panjang. Biayanya juga besar karena tidak bisa sekali. Kita ke Bandung misalkan, ada keluarga Bandung, ke Bandung itu tidak bisa ketemu langsung. Tapi ada nah apalagi untuk Cianjur, riwayat Cianjur. Dari mana kita mulai?
Nah itu, jadi kita tidak bisa maksudnya tidak bisa tuntas, memerlukan waktu dan dana, yang itu yang disebut, walaupun memang secara sepintas tidak ya, tapi kugi digna oge kan kita mungkin akan terasa kalau misalkan ke dalam Cikundul dari Cianjur ke Cikalong naik motor, kalau satu kali cukup 10 liter berapa kali bisa gitu. Tapi kalau misalkan tidak selesai, data itu belum terkumpul, itu akan memerlukan waktu berbulan-bulan. Nah itu, jadi kesiapan materi dan non materi itu harus sudah siap untuk mengumpulkan data-data apabila kita menginginkan atau bertujuan mengumpulkan data-data untuk riwayat Cianjur, berdirinya Cianjur, awal mula dari siapa. Nah itu mungkin tapi nampaknya itu dari dalam Cikundul sih, rerehan dalam Cikundul, tapi juga ada yang ke Tasik, nah itu tetap kan harus ditelusuri. Nah Tasik, Garut, Ciamis, termasuk di Bandung juga ada rerehannya ya. Nah itu kan tetap tidak bisa langsung jadi, kecuali mungkin sekarang agak lebih mudah ya dengan ada YouTube, itu minimalnya, tapi kadang-kadang tidak akurat. Nah itu berdasarkan pemikiran yang bersangkutan. Oh Cianjur, saya mah taunya begini, gitu kan? Tidak ada data akurat. Kalau ada data akurat, itu akan pasti. Nih, ini tuh begini. Ini buktinya. Kalau berdasarkan Sugan, Cenah, itu tidak akurat. Nah, itu mungkin yang jadi kendala untuk penelusuran sejarah atau riwayat Cianjur. Itu mungkin yang jadi kendalanya. Yang lainnya di dukungan juga sama, baik dukungan dari masyarakat, apalagi dari pimpinan, itu sangat diperlukan. Berdirinya suatu daerah akan kita gali, termasuk potensi segala macamnya, itu apabila didukung oleh berbagai pihak, itu akan terwujud. Nah, itu mungkin itu yang saya pahami. Tapi mohon maaf, ini seharusnya kewenangan Pak Kadis ya. Pak Kadisnya karena beliau sedang rapat di Bandung, mungkin untuk sementara lah, kami itu sementara yang sepengetahuan kami sesuai dengan kewenangan kami jawab begitu. Ya, di waktu dan saya juga kemarin Babat Cikundul beberapa hari ya, 10 hari itu khusus untuk Babat Cikundul. Itu karena di videonya itu dibagi 9 episode. Jadi dari yang dalam Cikundul sampai ke Patihnya, Panglimanya, pokoknya yang ada di Cikundul sampai ke Eyang Surya Kencana. Nah dari situ kan akhirnya nanti ke Babat Cianjur Palaputranya. Nah jadi sekarang kan kemarin Cibalagung, mungkin Cibalagung juga baru 1 hari belum tuntas sampai Saparantunya, pohonnya. Terus istilahnya kan Cikundul itu jadi kerajaan Sunda terakhir yang menyebarkan agama Islam gitu. Jadi makanya Cianjur itu istilahnya dipantau sama Belanda itu, karena terus dari Cianjur itu menyebar memang ke beberapa daerah. Nah nanti mungkin insya Allah kalau ada umur juga dari Babat Cianjur lanjut ke Babat Pajajaran gitu. Mohon nyuwunkeun perjuangan nawe istilah dukungan anak. Informasinya dari rerehan Eyang Surya Kencana Surya Cikundul. Ya. Nah, dalam Cikundul itu rerehannya itu ada yang jadi bupati. Dari rerehan nggak tahu Eyang Surya Kencana ya. Itu dalam Cikundul itu kan? Ya. Nah, dalam Cikundul
itu ada rerehannya, bukan anaknya langsung, bukan, tapi dari nggak tahu cucu atau apa ya, itu ada yang jadi dalam dari Bupati Cianjur, yaitu dalam Pansaniti, yang itu rerehan dari itu. Jadi kalau kita nanti kalau misalkan menulis sejarah itu kan babad dalam Cikundul, nah rerehannya itu ada yang jadi bupati itu. Informasi saja itu, jadi bisa melengkapi tulisan itu, ada sejarahnya itu, bisa nanti bisa kalaupun misalkan sudah selesai bisa satu persatu bisa terkuak. Nah itu satu persatu bisa terkuak, oh ini kemana bisa insya Allah sejarahnya akan terbuka. Nah itu mudah-mudahan maksud dan tujuan itu akan terlaksana dan tercapai dengan sukses. Nah itu, jadi kami, anak cucu kami suatu saat nanti tidak akan mencari kemana kalau sudah ada data. Apalagi misalkan hasilnya udah, kalau dibukukan misalkan simpan di perpustakaan, kan akan terus bermanfaat untuk wawasan anak cucu kita, bahwa kita itu di Cianjur punya sejarah begini. Nah itu mudah-mudahan yang di ini kan. Ya betul. Saya buatkan di video, kalau di video istilahnya tidak akan hilang sampai. Nah betul. Itu arsip sangat-sangat penting, arsip sampai kapanpun. Kalau sekarang merasa tidak perlu, di masa yang akan datang itu sangat penting. Dan apabila diperlukan baru terasa itu arsip, pentingnya arsip. Gitu kan? Kita kehilangan KTP aja, contoh, tidak ada arsip, harus bikin lagi gitu kan. Itu kalau ada arsip minimalnya kita agak mudah. Nah itu, jadi sangat-sangat artinya teh vital itu arsip, dari berbagai jenis berkas atau dokumen atau kejadian, itu arsip sangat-sangat ini. Contoh kita bahas sekarang dari tahun sekian, misalkan kita ada wabah COVID, suatu saat itu akan jadi arsip. Itu masuk ke arsip nantinya, nanti. Karena sejarah dunia. Itu akhirnya ternyata COVID itu, nah gitu. Nah itu arsip itu harus sudah di ini, itu harus tetap kita harus di ini kan nggak tahu kapan atau tahun berapa COVID nggak ada, anak-anak nggak tahu. Kalau misalnya sudah ada arsipnya, ternyata dulu itu negara atau apa dunia itu pernah kena wabah ini kejadian begini sampai, nah itu diharapkannya. Jadi kesadaran akan arsip itu sangat perlu, termasuk di masyarakat. Itu termasuk dokumen-dokumen pribadi, mau mobil, BPKB mobil, sertifikat tanah, kalau sudah diarsip insya Allah akan terjamin. Boleh masyarakat juga bisa apa, bukan menitip ya, jadi kita ada duplikasi. Jadi suatu saat apabila punten pun amit-amit tapi tebihkannya, kalau kita kena bencana atau segala macam, di kita ada dokumennya itu. Jadi sementara masyarakat ini kan belum tahu. Nah itu. Arsip itu istilahnya yang data-data pribadi. Boleh. Tidak pemerintah aja. Kalau Bapak punya sertifikat termasuk KTP, Bapak kakak misalkan pertama punya kakak, selain nginduk dari orang tua kapan, nikah kapan, itu bisa diduplikasikan di sini. Pada saat ada kejadian yang tidak dikehendaki, Bapak bisa pada kami
akan lebih ini kan kita nggak tahu nyapanya kahujanan teh ya. Itu kan sami oge musibah panginten. Upami di bumi kahujan, oh itu jadi buram. Oh, emut aya di arsip. Bisa abdi hoyong ningali ieu dokumen ieu. Nah, nanti Bapak punya CD-nya atau bisa gitu, Pak. Jadi selain aslinya simpen di Bapak oge, cuma kami pun bisa mengamankan itu karena ada duplikasinya. Itu arsip. Nah, semua arsip sebetulnya cuma karena kita belum memasyarakat dan masyarakat juga belum sadar akan arsip, jadi masih diabaikan. Jadi merasa tidak penting itu arsip. Terus ieu Bapak menggali sejarah teu aya arsip rada abot ya Pak. Nah itu. Nah itu. Versinya banyak. Versi. Nah, saya pengen ada ininya. Jadi, nah itu. Kalau di YouTube itu kan istilahnya jadi konsumsi publik ya. Kalau salah kita mau. Nah itu. Nah, beda periode ya. Jadi kalau kuncen misalkan kata orang tuanya, oh ini pas suatu saat menyampaikan ke anaknya atau ke generasi penerusnya, mungkin ada kalimat yang tidak nyampe, akhirnya dikurangi atau dilebihkan gitu. Jadi akhirnya akan terdapat beberapa versi itu. Kalau ada dokumen itu akan lebih jelas. Oh ini teh versinya gini, ini dokumennya. Jadi kita bisa membandingkan. Oh ini yang akurat karena dokumennya ada versi. Kalau hanya dari mulut ke mulut itu disebutnya apa ya? Bukan fiksi apanya? Cerita rakyat ya, folklore, cerita rakyat. Kalau hanya cerita, kalau ada dokumen, oh ini terjadi ini sampai terjadi, misalkan ada buktinya, ada kalau misalkan di batu tulis ada tapak kaki gitu kan, ibarat gitu. Kalau di kita ada apa gitu kan, itu bisa jadi sejarah, dokumen, arsip. Jadi, sangat penting arsip. Bapak mencari data tersebut kemana-mananya Pak ya. Teu ayeuna teh diurang teu aya nu ieu duka KDKC tah Pak. Ada SNSDKC, LKC, Lembaga Kebudayaan Cianjur. Mohon mangga cobian. Kayak kah? Warga eta mah Lembaga Kebudayaan Cianjur. Aya suatu lembaga ti Payun mah Pak Dedi pasanya itu nate ketua nate hilap deui lah nya eta nama taroskeun we LKC janten Lembaga Kebudayaan Cianjur mungkin akan lebih ini, mungkin ada data lah, ada data yang bisa di pakai bahan di LKC. Kalau kami kan nggak ada data. Kami nggak ada data, jadi mungkin jauh dari harapan, hanya informasi sekilas. Nah cuma kita menekankan pentingnya arsip sekarang. Jadi mangga generasi muda informasikan bahwa arsip itu sangat penting, terasa. Bapak sami kan? Oh iya geningan, urang teh ternyata heseta. Mulai dari sekarang, ayo kita sadar arsip, ayo untuk generasi yang akan datang. Tuh, kepentingan kita bersama. Gitu penting. Arsipan nanti buat istilahnya pemerintahan, masyarakat, istilahnya kearsipannya setorkan ke sini, istilahnya titipkan gitu ya. Arti titipkan mah upami nu asli itu mah teu banyak masyarakat mah. Salinannya diduplikasi ya. Upami anu tos upami di pemerintahan nu tos teu aktif
aktif diserahkan ke abdi ku abdi dipilah deui oh ieu teh aya jangka waktuna ada masa tenggang upami teh mah oh ieu mah engke upami tanah mah teu tiasa we saumur hirupnya saumur hirup urang sepanjang kita hidup tanah itu tapi ganti tidak ada habisnya kalau tanah. Jadi hal-hal lain, arsip lain itu untuk pribadi itu bisa diduplikasi, diamankan di sini, bisa untuk masyarakat. Jadi arsip sebabnya ayo nama arsip digital lah ke masyarakat itu pada tos menyebar sebetulnya, tapi karena keterbatasan kita baru tingkat pemerintahan yang di ini. Tapi kalau misalkan abdi hoyong dia mah yang baru yang tahu gitu ya yang tahu dan paham arsip pasti itu pentingnya sangat arsip ya betul. Ya hatur nuhun Ibu Hajah Eti Kepala Kabid Kearsipan dan mohon izina istilah nama harek ngaplak naon atau ngaprak jalur atau napi nyuksruk nyuksruk galur mau kayu tapak eta mohon di Cianjur istilahnya rupina bisa beberapa bulan gitu pokoknya lihat itu mohon karena data itu ya betul lama insya Allah upami kayang tangtu pareng sanaos dengan keadaan apapun saya lihat betul mudah-mudahan lancar segala amin Cianjur gaduh Cepengan mohon gaduh naonnya pedoman ya betul kalau sudah menjadi buku untuk penyebaran agama atau tokoh agama ya, itu biasa selanjutnya mangga bertahap paling untuk sementara itu dulu ya begitu mudah-mudahan selanjutnya akan lebih berkembang dan yang lainnya akan terkuak jangkau dan terkuat betul amin sehat lah amin pada saat penulisan dalam keadaan sehat amin kebetulan kan di YouTube saya itu kontennya wisata kuliner sosial sejarah dan budaya dan sejarah jadi semua keangkat gitu istilah potensi Cianjurnya mudah-mudahan nanti jadi referensi kearsipan juga istilahnya nanti dilihat aja channel YouTube Kang Firman Hidayat siap insya Allah jangan lupa subscribe Kang Firman Hidayat nggak sami-sami. Waalaikumsalam. Oke, ada buku tentang sejarah. Ngaos mamaos main po. Nah, ini ngaos mamaos main po. Tembang kenangan sejarah Kanjeng dalam Cikundul. Nah ini terus buku petunjuk pariwisata Kabupaten Cianjur, Selayang Pandang Cianjur, Humas Pemerintah Kabupaten Cianjur, Kidung Leluhur Cianjur Kidung, Kabupaten Cianjur kini dan nanti. Ini terbitan, nanti kita buka satu-satu. Potensi dan pesona Cianjur. Oh ini pesona, ini tentang makna lambang Sudimukti Bupati Cianjur Wakil Cianjur, visi dan misi gerbang Mahama, perkembangan indikator objek wisata andalan Sentra Mata Cianjur.
makna lambang simbol. Nah, ini pesona ya, pesona alam. Sejarah, kalau kidung lagu ya. Kidung leluhur Cianjur, arti puisi bagi penerus leluhur Cianjur. Kidung leluhur sambutan ketua yayasan luar, daftar isinya di kaki gunung gede. Oh ya, daftar isi Raja Cahaya, Kidung Leluhur Jaya Sasana, Prawatasari, Abdullah bin Kenangan, ngawas pengawas penentu untuk dalam Pancaniti Gunung Padang, Meja Kota, Taman Cibodas, Telaga Warna, pada adik digagang Jalan Saroso di Taman Bunga, doa di gerbang Tanah Cinea. Suatu hari sebelum berangkat sekolah, Bapak Ibu Sungai Jiwa. Banyak ya, bagian Jaya Sasana. Nah, kidung ya, lagu-lagunya, puisi dan tanpa tutungan, nyuk ceruk parung, maulah bantar, birit lewi pang bentasan kalimar, tebeh sisi asineran payung. Yang tentang sejarah Kanjeng dalam Cikundur, coba di sini tahun 2011. Ini fotokopian ya. Kanjeng Kiai Arya Wangsa Goparana segala herang, fotokopi aja gitu. Cikadu Cibalagung, Babat Cikundur bentuk wawacan. Ini Wangsa Goparana, lewat singkat sembah dalam Cikundur. Gitu. Naik Putri Arum Wangi udah Kanjeng Adipati Pangeran Negeri Cianjur ketika mendiri masih tetap dipegang oleh sembah dalam Cikundur. Ini sama ya. Prabu Jambang Manggung sama ini, sama dengan yang Kanjeng dalam Lumaju Gede Nilih Nagara. Pangeran Sanghyang Panaikan, terus Nyai Putri Ratu Kidul Manggala, Kanjeng Arya Taruna Manggala, Abdul Ghani Muhammad Dewa Mayasari. Tiga. Hai teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe Kang Firman Hidayah. Mantap. Jangan lupa subscribe YouTube Kang Firman Hidayah. Like, comment, dan subscribe channel. Tiga. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channelnya Kang Firman Hidayah. Mantap. Dan jangan lupa subscribe channelnya Kang Firman Hidayat. Mantap. Thank you Naura. Instagramnya apa? Naura HM. Naura HM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngabuburit dakwah Islamiyah bersama Ustadz Abdul Somad
UAS setiap hari jam 17 waktu Indonesia Barat di YouTube Kang Firman Hidayat TV. Ulah hilapnya ngabuburit bari ngadangukeun dakwah Kang UAS. Wassalam. Ustadz, badan saya bertatu. Apa hukumnya bagi yang bertatu kalau sholat? Sholatnya sah. Orang yang bertatu mandi wajibnya sah, wudunya sah. Yang sudah bertatu tak usah kau ambil setrika lalu kau setrika tatu. Biarkan aja tatumu apa adanya. Seluruh orang di dunia ini mengatakan sholatmu tidak sah. Ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan sholatmu sah. Tak usah kau risaukan. Tapi yang belum bertatu jangan. Bagaimana cara menghadapi istri yang suka cerewet? Jangan lupa subscribe di channel YouTube Kang Firman, like juga, share juga dong. komen jangan lupa ya. Mantap. Ada Instagramnya? Ada. Boleh. Kamu dulu deh. Cari dulu, Oh ya udah. Instagram aku Stella Nagita. Jangan lupa di follow. Jangan lupa di follow Prana Ahya. Siap. Mantap. Kabupaten Cianjur.